dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua di sini senantiasa bersuka cita bahwa Tuhan kita baik, sungguh amat baik. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kita. Walau sekarang kita mengalami banyak kesulitan, tapi Tuhan kita baik. Dia sungguh baik buat kita semuanya saat ini. Tuhan Yesus baik. Kita akan naikkan pujian-Nya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, jiwa roh kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Firman yang terus menguatkan hidup kita. Bahkan tangan Tuhan selalu menggandeng kita, menopang hidup kita. Yesus memberi kemenangan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian ini. Ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menemukanku, bahkan menolongku.
Sebab namamu nama yang indah, namamu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kami benar-benar firman Tuhan, firman yang menguatkan hidup kami, firman yang menolong hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan Tuhan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kesembuhan. Yesus memberiku kesembuhan. Katakan Yesus memberiku pengharapan. Yesus memberiku Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami berada di saat ini bersama-sama Bapa untuk kami memuji dan mengenal nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapa kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima benar firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang menegur, bahkan firman yang memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan yang akan Kau pakai tiap benar firman-Mu, otoritas ibadah Allah senantiasa mengurapinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut Bapa untuk firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali. Dan saya sangat senang dan sangat bersukacita sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya, dan doa saya bahwa Bapak Ibu Saudara terus mengalami penjagaan dan juga pemeliharaan dari Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kembali tentang renungan, yaitu berbicara mengenai tentang orang percaya yang berhikmat. Ada pertanyaan, apa yang akan dilakukan bagi orang percaya ketika ada situasi-situasi atau ada masalah-masalah atau ada beban yang terus datang berganti? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Sehingga pada saat kita tidak siap untuk menghadapi setiap beban dalam setiap persoalan dan tantangan kehidupan saat ini, tentunya ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir, bahkan kita bisa stres, bahkan kita juga bisa jatuh sakit karena kita tidak siap, Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang perlu kita persiapkan ketika ada masalah itu datang, ada persoalan itu muncul dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita? Yaitu adalah untuk menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang berhikmat. Sehingga ketika kita muncul dan kita menghadapi masalah yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan kasih hikmat buat kita semuanya, kita siap untuk menghadapi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang ketika kita mengalami kebingungan menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita, kita lari dan kita datang kepada orang yang barangkali tidak memiliki hikmat daripada Tuhan. Sehingga apa yang kita dapat ketika kita sharing, diskusi, ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak tepat karena tidak memiliki hikmat Tuhan, malah menambah beban dalam kehidupan kita. Dan saat ini saya akan membagikan bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang berhikmat, karena itu sangat penting sekali untuk kita miliki.
Amsal 3 ayat yang ke-3:19, ayat yang ke-20 di sana dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencara dan awan menitikan embun. Penciptaan didasari dan dilakukan dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang ada diletakkan dasar oleh Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah dengan hikmat-Nya. Jadi betapa pentingnya ketika kita merencanakan segala sesuatu, ketika kita memikirkan segala sesuatu, dan ketika kita berbuat segala sesuatu, dan ketika kita berbicara segala sesuatu, apa yang akan kita katakan, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Dan karena hikmat itu memberikan kemampuan kepada kita, Bapak Ibu. Hikmat itu memberikan kecakapan buat kita. Hikmat membuat kita menjadi orang yang memiliki kecerdasan dan kepandaian, dan kita diberi keterampilan oleh Tuhan untuk mengatasi berbagai masalah-masalah kehidupan sehari. Dan hikmat itu membawa seseorang sejalan dengan pola pikir Allah, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita sesuai dengan cara pandang Allah. Dan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, apapun yang akan kita kerjakan, kita lakukan, semuanya itu bermoral benar di hadapan Allah. Siapa sumber hikmat kita? Sumber hikmat kita adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Dan sumber hikmat itu telah tertulis dalam firman Tuhan. Dan Alkitab cukup memberikan hikmat buat kita semuanya. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita, karena firman Tuhan itu terus menasehati kita, karena firman Tuhan itu mendidik kita, dan firman Tuhan itu mengarahkan kepada kita supaya terus hidup seturut dengan hati dan pola pikir Allah. Dan dalam Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-20 di sana dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, sehingga seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jangan sekali-kali menolak atau kita bosan atau memberontak daripada firman Tuhan. Karena Allah itu mengajar kepada kita dengan kasih. Allah terus memberi peringatan kepada kita. Allah terus memberikan perintah kepada kita. Allah menasehati, sebab semuanya itu adalah Allah mengasihi kepada kita, Bapak Ibu. Maka itu, apa yang akan kita lakukan di dalam kesempatan ini? Yaitu milikilah hikmat dari Tuhan. Orang percaya yang berhikmat, dia akan memiliki berbagai macam, yaitu tentang bagaimana dia bisa melihat dan menilai hidupnya, bahwa dia adalah orang percaya yang takut akan Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan yang pertama, orang yang percaya ketika dia memiliki hikmat, apa yang dia didapatkan, yaitu adalah menjadi orang yang berbahagia. Ayat ke-13, 14 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Berbahagialah adalah diberkatilah. Jadi orang percaya yang berhikmat akan menjadi orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya adalah orang percaya itu akan diberkati oleh Tuhan, diberkati pekerjaannya, diberkati keluarganya, diberkati ekonominya, diberkati dalam segala sesuatu. Karena hikmat itu hanya akan diperoleh ketika kita hidup takut akan Tuhan. Walau di saat-saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami tekanan, atau kita barangkali sedang terpuruk dengan masalah-masalah kehidupan kita, Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin, karena dia takut akan Tuhan, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, atau kita mengalami haus atau lapar akan firman Tuhan, kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Atau barangkali saat ini kita juga mengalami, kita sedang dianiaya
kita sedang dicela karena itu supaya kita menjadi orang yang sukacita, orang yang bergembira hatinya karena kita telah memiliki kerajaan surga itu. Maka itu orang yang bersukacita itu ada upah besar di surga dan ada keuntungan seperti ayat yang dikatakan keuntungan perak dan hasilnya itu melebihi emas. Itu adalah keuntungan yang di luar daripada pikiran kita. Keuntungan itu melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara perbuat, libatkan Tuhan. Semuanya itu, maka Tuhan akan limpahkan atas kehidupan kita. Jadi yang pertama, orang yang berhikmat adalah orang yang berbahagia. Yang kedua, ayat yang ke-15, 16 di sana dikatakan, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang percaya yang berhikmat itu berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang berhikmat di hadapan Allah itu sangat-sangat berharga. Karena apa? Karena pasti hidupnya kudus, pasti hidupnya suci. Kesucian hidup harus dilakukan dengan membawa berkat, yaitu membawa damai sejahtera, membawa kelemah lembutan, membawa kemurahan hati. Orang dunia untuk menjaga barang-barangnya, atau dia berusaha untuk menjaga sebaik-baiknya harta yang dia miliki di dunia ini, seperti permata, emas, lain tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa orang percaya itu membutuhkan hikmat Tuhan. Karena ketika orang percaya memiliki hikmat Tuhan, dia berharga di hadapan Allah. Bapak kita yang di surga, dia melihat bahwa ciptaan yang sempurna itulah adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka itu, mari kita miliki hikmat yang daripada Tuhan, karena kita akan dipandang oleh Allah menjadi orang yang berharga di hadapan Allah. Yang ketiga, ayat 17-18, jalannya adalah jalan yang penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Yang ketiga, orang percaya yang berhikmat, dia di hadapan Allah dipandang sebagai pohon kehidupan. Artinya apa? Menjadi berkat. Orang yang berhikmat adalah orang hidupnya orang yang menjadi berkat. Apapun yang akan kita katakan itu menjadi berkat. Apapun yang akan kita kerjakan, dia akan menjadi berkat. Ketika kita memiliki peran di rumah kita masing-masing, ketika kita memiliki fungsi dan tugas tanggung jawab kita di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di masyarakat, apapun yang akan kita kerjakan, dia akan menjadi berkat. Karena kita adalah pohon kehidupan, dan yang memberi kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, milikilah hikmat. Jadi orang percaya adalah orang yang berhikmat, sehingga kehidupannya pun menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kesempatan yang indah ini terus kita minta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita diberi kemampuan, kepandaian, kecerdasan, sehingga apapun yang akan kita kerjakan semuanya pun mendatangkan kebaikan dan berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, shalom, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat suntingan, tetap bersemangatlah. Tetap bersemangatlah di dalam Tuhan. Badai pasti berlalu. Kita akan berdoa bersama-sama doa syafaat. Sebelumnya kita akan nyanyikan pujian doa Yabes. Dan
anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Ya, Saat ya. ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Amin. Sementara menghadapi kesulitan, Tuhan tolong supaya Engkau campur tangan. Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan. Untuk mengatasi penyakit ini kiranya Tuhan akan tolong sehingga akan dapat cepat selesai. Tuhan berkati para tim medis, dokter diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan, berkati bangsa kami, berkati damai sejahtera daripada Allah turun ke negeri kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Kau memberkati seluruh saudara-saudara kami, jemaat-Mu, semuanya Tuhan, dimanapun mereka berada dalam kegiatan-kegiatannya setiap hari yang harus bekerja keluar, kiranya Tuhan menjaga melindungi mereka. Yang di rumah kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan, iman terus bangkit semangatnya untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus berdoa, membaca firman Tuhan, itu sumber kekuatan kami. Jikalau kami terus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati seluruhnya. Engkau akan terus jaga, lindungi, dan Tuhan memberkati di dalam kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Cukupkan kami semuanya Tuhan, kebutuhan setiap hari, dan Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan apapun. Sakit penyakit tidak akan ada di dalam hidup kami, tetapi tangan Tuhan akan menjaga, melindungi semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau terus menolong untuk kami terus tekun di dalam kami bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, hidupkanlah Roh Kudus tolong supaya kami terus dimampukan untuk menghadapi semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa syafaat kami pada saat ini. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita angkat tangan. Hamba tinggal di rumah dengan menerima berkat-berkat daripada Allah, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datangnya kedua kali untuk menjemput kita sekalian dibawa ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus.